Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kelipatan persekutuan terkecil. Baik, sebelum kita lanjutkan, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari akan memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, ya, pada kali ini kita mempelajari tentang kelipatan persekutuan terkecil atau yang disingkat dengan KPK. Apakah itu KPK? Yuk kita lihat. Ya, pertama kali tujuan pembelajaran kita dulu. Apa sih tujuan dari pembelajaran kita pada kali ini? Yang pertama, siswa dapat menjelaskan dan menentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan atau lebih. Dua, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Sebelumnya, lihat ilustrasi berupa soal ini. Rudi dan Fahri menyukai olahraga renang. Keduanya mengikuti les renang di tempat yang sama dengan jadwal yang berbeda. Rudi berlatih renang setiap 3 hari sekali dan Fahri setiap 5 hari sekali. Jika untuk pertama kali mereka berlatih bersama-sama, pada tanggal 10 Oktober, pada tanggal berapa mereka akan berlatih bersama lagi untuk yang kedua kalinya. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang kelipatan dari bilangan. Kita lihat kelipatan 4. Berapakah kelipatan 4? Ya, inilah hasil dari kelipatan 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, dan seterusnya. Ya, dengan cara kita menjumlah dengan bilangan 4. Kemudian, berikutnya kelipatan 6. Wah, berapa aja sih kelipatan 6? Ya, ini dia. 6, 12, 18, 24, 30, 36, dan seterusnya. Ya, dengan kita menjumlahkan dengan bilangan 6. Baik, dari dua bilangan tersebut ada hasil kelipatan yang sama. Ya, dari kelipatan 4 dan 6 ada hasil kelipatannya yang sama. Yuk kita lihat di sini berapa saja bilangan yang merupakan hasil kelipatan dari kedua bilangan tersebut. 12 ya, 4 ya. Kelipatan dari 4 hasilnya adalah di antaranya 12, 6 begitu pula. Hasil kelipatannya ada yang hasilnya 12. Kemudian 24. Ya. Dan 36. Nah, ini di antara hasil kelipatan yang sama dari kedua bilangan. Masih banyak lagi. Ya. Kalau diteruskan itu bisa banyak lagi kita temui bilangan yang merupakan hasil kelipatan dari kedua bilangan tersebut yang sama. Nah, pada pembelajaran yang lalu, kelipatan yang sama ini kita sebut dengan kelipatan persekutuan. Nah, kelipatan persekutuan 4 dan 6 yaitu 12, 24, 36, dan seterusnya. Ya, maksudnya dan seterusnya masih banyak lagi kita bisa temukan di sini. Namun, kita lihat di sini yang paling kecil dari kelipatan persekutuan 4 dan 6 yang paling kecil di sini adalah berapa? Ya, betul, 12 ya. 12 ini merupakan kelipatan persekutuan 4 dan 6 yang paling kecil. Maka dari itu kita sebut dengan kelipatan persekutuan terkecil. Jadi KPK atau
kelipatan persekutuan terkecil dari 4 dan 6 itu adalah 12. Nah, jadi semacam inilah yang disebut dengan KPK. Ya, jadi KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi dari kelipatan persekutuan dua bilangan atau lebih, yang paling kecil itulah yang kita sebut dengan KPK. Nah, bagaimanakah cara kita untuk menarik KPK? Ya, kalau dengan kita menentukan kelipatan dari kedua bilangan tersebut, kalau seandainya bilangan yang kita akan tarik KPK-nya itu lumayan besar, kita akan cukup lama waktu yang dibutuhkan untuk menentukan KPK tersebut. Nah, maka dari itu ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mempermudah dalam penarikan KPK. Contohnya KPK dari 8 dan 12. Bagaimanakah caranya? Yang pertama adalah dengan menggunakan pohon faktor. Kita tulis di sini 8. Pada pertemuan yang kemarin, kita sudah pelajari pula tentang bilangan prima. Masih ingat bilangan prima? Ya, betul. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor. Apa saja? 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya adalah 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, bilangan ini yang akan kita tarik KPK-nya, kita dalam pohon faktor, kita akan bagi dengan bilangan prima. 8 kita bagi dengan bilangan prima berapa ya? Nah, 8 ini bilangan genap, maka kita dapat gunakan 2. Ya, dibagi dengan 2. Ya. Ya, 8 kita bagi dengan 2. Ya, hasilnya adalah 4. Kemudian 4 kita bagi lagi dengan 2. Kenapa? Karena bilangan genap. Kita bagi dengan bilangan prima 2. Hasilnya adalah 2. Ya, 4 bagi 2 hasilnya 2. Kemudian 2 kita bagi lagi dengan bilangan prima 2. Hasilnya 1. Nah, kalau sudah sampai hasilnya 1, sudah stop. Sekarang yang kedua, bilangan 12. Kita lihat pohon faktornya. Maaf, ini kita menarik faktorisasi prima dari bilangan masing-masing dengan menggunakan pohon faktor. Jadi faktorisasi prima dari 8 itu adalah ya 2 kali 2 kali 2. Jadi kita lakukan faktorisasi prima dari bilangan tersebut. Jadi 8 faktorisasi primanya adalah ya betul 2 kali 2 kali 2. Ya. Kemudian yuk kita lanjutkan faktorisasi prima dari 12. Kita gunakan pohon faktor ya. Ya, yang pertama, nah karena 12 ini bilangan genap, maka harus dibagi dengan bilangan prima 2. Hasilnya adalah 12 bagi 2, ya betul 6. Nah, 6 masih bilangan genap, kita bagi lagi dengan 2. Ya, 6 bagi 2 hasilnya 3. Nah, 3 ini bilangan ganjil dan juga bilangan prima, maka kita bagi dengan bilangan prima 3 juga. Hasilnya adalah 1. Ya, jadi faktorisasi prima dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2, 4, kali 3, 12. Ya, jadi faktorisasi prima dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3. Nah, dalam penarikan KPK, ya, yang sama kita ambil, yang nggak sama juga kita ambil. Kalau pada penarikan EPB kemarin hanya faktor yang sama saja. Dan yang paling sedikit faktor yang sama itu yang diambil. Tapi kalau pada KPK yang diambil atau yang ditarik faktor-faktornya adalah yang sama dan yang paling banyak dan juga yang tidak sama. Jadi semuanya diambil. Nah, di sini kita lihat dulu. 8 punya faktor 2 kali 2 kali 2. Ada 3 di sini. 2-nya ada 3. Sedangkan pada 12, 2-nya ada 2. Nah, kita ambil yang paling banyak. Yang 2-nya ada 3. Kemudian 3 juga kita ambil. Maka dari itu KPK dari 8 dan 12 adalah, nah ini 2-nya yang sama kita ambil yang paling banyak. Ini sama 2 ya, yang sama adalah 2. Nah, 8 punya 2 ada 3, 12 punya faktor 2 ada 2. Nah, kita ambil yang paling banyak yaitu yang 3 ini.
duanya 3 nih. 1, 2, 3 ya. 2 kali 2 kali 2. Kemudian yang tidak sama pun kita ambil. Ya, dikali 3 di sini. Ya, jadi 3-nya sama dengan kalau kita kalikan 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 3 24. Jadi KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Jadi ingat ya, yang pertama kita dengan menggunakan pohon faktor. Nah, selain menggunakan pohon faktor, kita bisa menggunakan tabel. Masih pada bilangan yang sama, tentukan KPK dari 6 dan 8. Nah, nih tabelnya kayak gini. Ya, ini yang akan dicari nih, 6 dan 8 ditaruh di atas di sini, diletakkan di atas 6 dan 8. Kemudian nanti masing-masing dibagi dengan bilangan prima, sama dalam faktorisasi prima dengan menggunakan pohon faktor. Jadi kita bagi nih 6 dan 8 dengan bilangan prima. Nah, 6 dan 8 nih kan adalah bilangan genap. Maka kita bisa bagi dengan 2. Ingat, memulainya adalah dari bilangan prima paling kecil ya. Kalau ada salah satu bilangan genap, maka kita gunakan prima 2. Nah, sekarang kita bagi 6 bagi 2. Ya. 6 bagi 2, 3. 8 bagi 2, 4. Kemudian, nah ini masih ada bilangan genap, 4 ini genap, 3 ganjil, 4 genap. Maka masih kita gunakan 2. 3 bagi 2, tetap kita tulis 3, karena kan nggak habis. Ya, 3 bagi 2 nggak habis, maka tetap kita tulis 3. Nah, sekarang 4 bagi 2. Nah, hasilnya 2. Nah, sekarang masih ada bilangan genap 2, masih digunakan dengan prima 2. Jadi, kalau masih ada bilangan genap, maka kita masih menggunakan bilangan prima 2. 3 bagi 2 nggak bisa, jadi tetap ditulis 3-nya. 2 bagi 2, 1. Nah, ini sudah ada 3 dan 1. Masih kita lanjut. Ini bilangan ganjil kedua-duanya. Ya. Yang akan kita bagi adalah yang 3 ini. Ini 1 udah nggak usah dibagi lagi karena udah selesai itu. Nah, karena bilangan yang akan kita bagi ini merupakan bilangan ganjil, kita nggak bisa gunakan 2 lagi, tapi kita bisa gunakan bilangan prima yang berikut, yaitu 3. 3 bagi 3, 1. Nah, ini 1 yang di sini turun. Nah, kalau semuanya akhirnya adalah 1, sudah selesai. Ya, berbeda dengan penarikan EPB. Kalau penarikan EPB salah satu sudah hasilnya 1 udah boleh berhenti. Tapi kalau untuk KPK harus semuanya sampai akhirnya adalah hasilnya 1. Nah, kalau seperti ini sudah selesai, berarti berapakah KPK dari 6 dan 8? Tinggal kita lihat di sini bilangan faktorisasi primanya di sini, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 3. Nah, sama kan hasilnya dengan yang tadi? 2 kali 2 kali 2 kali 3. Jadi, itulah cara penarikan KPK. Boleh kamu gunakan pohon faktor, boleh juga menggunakan tabel. Dan perlu kamu harus ingat, yang digunakan adalah bilangan prima. Jadi kamu harus paham dan tahu persis apakah itu bilangan prima dan bilangannya berapa saja. Ya. Oke, yuk sekarang kita akan menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan KPK. Pada awal tadi kita ada ilustrasi soal ya yang berkaitan dengan KPK. Nah, ini ya soal yang tadi Bapak pindahkan lagi ke sini. Kita lihat Rudi dan Fahri menyukai olahraga renang. Keduanya mengikuti les renang di tempat yang sama dengan jadwal yang berbeda. Rudi berlatih renang setiap 3 hari sekali, Fahri setiap 4 hari sekali. Jika pertama kali mereka berlatih pada tanggal 10 Oktober, pada tanggal berapa mereka akan berlatih bersama untuk kedua kalinya? Baik, kalau dalam soal cerita, kita harus tahu dulu informasi yang ada dalam cerita tersebut, dalam soal tersebut. Yuk kita lihat informasi apa saja yang ada. Nah, ini dia informasi yang ada. Rudi berlatih setiap 3 hari sekali, Fahri setiap 4 hari sekali. Kemudian mereka berlatih bersama pertama kali, yaitu pada tanggal 10 Oktober. Nah, kemudian apa sih masalah yang akan kita pecahkan di sini adalah
Ya, kapan atau pada tanggal berapa mereka berlatih bersama untuk kedua kalinya? Pertama kalinya pada tanggal 10 Oktober. Nah, untuk yang kedua kalinya pada tanggal berapa ya? Nah, baik. Sekarang kita akan melakukan namanya penyelesaian masalah. Kita tadi dapat informasi Rudi berlatih setiap 3 hari sekali, Fahri setiap 4 hari sekali. Nah, di sini kita akan menentukan KPK dari 4 dan 3. Nah, yuk kita tarik KPK dari 4 dan 3. Kita menggunakan tabel di sini. Ya, 4 dan 3. Di sini ada bilangan genap, ada bilangan ganjil. Nah, kita tetap menggunakan pertama kali adalah 2 karena ada salah satu bilangan di sini bilangan genap, maka kita gunakan bilangan prima 2. Ya, 4 bagi 2. Nah, hasilnya 2, kemudian 3 tetap ditulis 3 karena nggak bisa dibagi 2. Bapak ulangi, 4 dibagi 2, hasilnya 2, 3 dibagi 2 nggak bisa, makanya tetap kita tulis 3. Nah, masih ada 2 di sini, makanya kita tetap bagi dengan 2. Ya, jadi kalau masih ada bilangan genap, tetap kita bagi dengan 2. 2 bagi 2, hasilnya 1. 3 bagi 2 nggak bisa, jadi tetap kita tulis 3. Nah, sekarang tinggal bilangan 1 dan 3. Yang 1 ini udah selesai. Nah, tinggal yang 3, berarti kita bagi juga dengan 3. Ya, 3 bagi 3 hasilnya 1. Nah, semuanya sudah menghasilkan bilangan 1, maka sudah selesai penarikan KPK-nya. Faktorisasi primanya tinggal kita lihat di sini adalah 2 kali 2 kali 3. Jadi KPK dari 4 dan 3 adalah, nah ini, 2 kali 2 kali 3 sama dengan 12. Nah, selanjutnya apa ya? Jadi dengan demikian, kita bisa tahu bahwasanya Fahri dan Rudi ini nanti akan berlatih 12 hari kemudian. Berlatih bersama, maksudnya berlatih bersama lagi 12 hari kemudian. Bersama-sama untuk pertama kali 10 Oktober, maka kita jumlahkan. 10 Oktober ditambah 12, maksudnya 12 hari. 10 Oktober tambah 12 hari sama dengan 22 Oktober. Jadi dengan demikian mereka akan berlatih bersama-sama lagi pada tanggal 22 Oktober. Nah, jadi dari soal cerita ini penyelesaiannya menggunakan KPK. Ya, anak-anakku sekalian, inilah pembahasan pada kali ini ya mengenai kelipatan persekutuan terkecil serta bagaimana menyelesaikan masalah sehari-hari dengan menggunakan KPK. Nah, ada oleh-oleh sedikit buat kalian. Tolong setelah selesai menonton video ini, kalian selesaikan soal ini. Bapak bacakan dulu. Ridwan dan Teguh berlatih di lapangan yang sama, berlatih futsal. Pak Ridwan, ya Ridwan maksudnya ya, Ridwan berlatih futsal setiap 4 hari sekali, Teguh setiap 6 hari sekali. Ya, Bapak ulangi. Ridwan berlatih futsal setiap 4 hari sekali, Teguh setiap 6 hari sekali. Jika keduanya berlatih di lapangan tersebut pada hari Selasa, untuk pertama kali ya, pada hari apa lagi mereka akan, pada hari apa mereka berlatih bersama-sama lagi? Bapak ulangi sekali lagi soalnya. Ridwan dan Teguh berlatih di lapangan yang sama. Ridwan berlatih futsal setiap 4 hari sekali, Teguh setiap 6 hari sekali. Jika keduanya berlatih di lapangan tersebut bersama-sama, ya Bapak ulangi, jika mereka berdua berlatih bersama-sama di lapangan tersebut untuk pertama kali pada hari Selasa, pada hari apa lagi mereka berlatih bersama-sama untuk yang kedua kalinya? Oke, ya silakan kalian tuliskan penyelesaiannya, ya nanti kalian share atau kalian berikan jawabannya
pada sesi pembelajaran. Nah, nanti kita akan bahas pula bagaimana penyelesaiannya. Ya, terima kasih banyak apa yang telah kita pelajari pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian dapat memahami dengan baik. Kalau ada hal yang kurang dipahami, kurang jelas, kalian bisa bertanya langsung kepada Bapak ya melalui kolom chat ataupun langsung ke nomor kontak Bapak. Oke, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.